Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang Pilpres 2024. Dalam Pilpres 2024 kemungkinan terbesar itu adalah tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Pak Ganjar Pranowo. Saya ingin membahas tentang peluang antara ketiga kandidat tersebut. Ini khusus saya bahas tentang putaran pertama, karena dalam asumsi saya Pilpres kalau tiga pasangan itu jelas tidak ada satupun pasangan yang akan meraih suara 50+1, yang akan mencapai 50% plus 1, ya. Dengan asumsi kalau dalam putaran pertama kemungkinan terbesar ini berdasarkan daripada konstituen, daripada pemilih, kemungkinan terbesar Anies akan mendapatkan suara tertinggi di putaran pertama. Dikarenakan Anies telah ada pemilih tetap, di mana Anies sudah punya basis sendiri yang daripada kaum umat Islam yang tergabung, yang dulunya di dalam 212 yang mayoritas mendukung Prabowo Sandi. Ketika kita bercermin kepada pemilu 2014, di mana 2019, di mana ketika itu hasil pemilu Prabowo mendapat suara 46, sedangkan Jokowi mendapat 54%. Sedangkan sekarang pemilih Anies itu tetap angka persentasenya tetap, jika pun ada terjadi perubahan itu tidak terlalu jauh. Kemungkinan Anies akan mendapatkan suara di putaran pertama itu antara 35% sampai 40%. Itu asumsi saya, ya. Sedangkan yang sisanya itu antara 60% itu akan diperebutkan oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sedangkan suara Jokowi itu diperebutkan oleh dua kubu, karena pendukung Jokowi ketika itu diusung oleh PDIP kebanyakan adalah masyarakat atau relawan yang mendukung Jokowi, bukan partai PDIP, tapi masyarakat. Hari ini kubu daripada pendukung Jokowi itu Presiden Jokowi terbelah menjadi dua kubu, yaitu antara Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dan Prabowo Subianto yang maju bersama Gerindra. Makanya pertarungan yang hari ini kita lihat yang sangat kencang, sentimen endorse daripada pendukung Jokowi dari kedua kubu tersebut. Kalau dengan asumsi seperti kita lihat sekarang, kemungkinannya dari 60% itu dan 60% sisa dari suara Anies itu mungkin bisa saja diambil oleh Pak Prabowo atau 35%, bisa saja diambil oleh Pak Ganjar 35 atau 33. Otomatis
yang masuk ke putaran kedua di antara 3 pasangan itu, Anies lebih besar potensinya dia maju ke putaran kedua. Tapi untuk menjadi presiden itu belum bisa kita asumsi, karena baru bisa kita asumsi pendapat saya itu di putaran pertama. Kalau Anies aman untuk melaju ke putaran kedua, dikarenakan Anies itu sudah punya bahasanya itu konstituen tetap. Misalnya di daerah-daerah tertentu jelas itu basisnya Anies, karena yang didukung oleh para ulama yang dahulunya bersama Prabowo, yaitu di ulama 212 itu fakta politik, fakta politik. Jadi kalau untuk ke putaran kedua, siapa yang akan menjadi presiden membutuhkan lagi analisa. Kita akan melihat ke depan, misalnya yang maju ke putaran kedua, misalnya Pak Prabowo, apakah pendukung dari Pak Jokowi akan mengikuti Prabowo atau tidak, atau PDIP pendukung daripada Pak Ganjar akan merapat ke Prabowo atau tidak. Begitu juga sebaliknya, apakah misalnya Pak Ganjar yang menang, apakah pendukung daripada Pak Prabowo yang didukung oleh relawan-relawan dari Pak Jokowi akan mengarahkan suaranya ke Pak Jokowi atau tidak. Begitu juga partai pengusung daripada Pak Prabowo, misalnya partai pendukung-pendukungnya akan mendukung daripada Pak Ganjar atau tidak. Itu asumsi yang sangat penting. Jadi kita belum bisa membahas tentang siapa akan menjadi presiden, tapi saya membahas tentang siapa yang akan maju ke putaran kedua. Dikarenakan kalau 3 pasangan tidak ada satupun pasangan yang akan mencapai jarak 50%. Demikian pendapat saya ini dalam konteks realita. Saya sendiri dulunya adalah relawan daripada Prabowo. Dalam hal ini saya berpendapat dengan realistis. Untuk 2024 saya lebih banyak diam, artinya tidak mengendorse siapapun, hanya pilihan saya sudah ada, itu hak politik saya sendiri. Demikian pendapat saya tentang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.